Tradisi megalitik adalah salah satu tradisi prasejarah yang telah lama menarik perhatian para ahli prasejarah baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Pengaruh tradisi megalitik yang amat besar dalam keagamaan di masyarakat Indonesia menyebabkan tradisi itu melampaui hingga masa pengaruh agama. Di Bali, tradisi megalitik telah menemukan berbagai bentuk megalitik, antara lain ialah sarkofagus, arca megalitik, bangunan secara berunak, menhir, batu dakon, palungan batu, lumpang batu, tata batu, dan sebagainya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk megalitik itu masih berfungsi sakral bagi penduduk setempat dan hampir tersebar di berbagai tempat di Bali. Di antara bentuk-bentuk megalitik yang terdapat di Bali, ada yang memiliki ciri-ciri khas lokal Bali, yaitu sarkofagus yang memiliki tonjolan dengan hiasan kedok muka dalam sikap melawak, yang tidak pernah ditemukan di tempat Indonesia lainnya. Demikian pula halnya dengan temuan tata batu, terutama yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, yaitu di Dusun Kalembang, Pegubukan, Pitre, dan sekitarnya, mempunyai ciri-ciri khas lokal yang menonjol, yang terdiri dari 2 susun atau 3 susun, dan ada juga yang merupakan sederetan tata batu yang panjang. Salah satu tradisi megalitik yang masih berlanjut dan bertahan sampai saat ini terdapat di Pura Batur, Kaje Kalembang, yang berlokasi di Desa Rejase, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kami dari pemerintah Desa Rejase menginformasikan bahwa Pura Batur Kaje secara geografis berada di wilayah Banjar Dinas Kalembang, Desa Rejase, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang mana pura ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Rejase terkait keberadaannya sebagai cagar budaya. Pengembun pura ini adalah masyarakat sebagian besar Banjar Dinas Kalembang, yang mana penduduknya aktivitas sehari-hari mata pencariannya adalah sebagai petani. Pura Batur Kaje Kalembang mempunyai 2 halaman, yaitu halaman dalam dan halaman tengah. Di halaman dalam terdapat 8 buah tahta batu berjejer, yaitu 3 buah dari sisi sebelah timur dan 5 buah lagi di sisi sebelah utara, yang semuanya dalam keadaan utuh. Kami atas nama Pura Batur di dalam hal ini menyampaikan sepintas kilas selayang pandang mengenai keberadaan daripada Batur. Batur ini diberi nama Pura Batur Kaje, dan pengemongnya sampai saat ini berjumlah 101 kakak yang terdiri dari 5 merajan. Merajan kalau di Bali adalah sangat gede, secara umum disebut dengan Twin Temple Family secara umum. Dan Pura Batur ini telah berdiri sejak lama. Mengenai sejarahnya tidak ada yang tahu secara pasti, karena dari leluhur kami telah mendapatkan seperti ini. Sehingga oleh karena ini sangat kuno sekali, banyak terdapat keunikan-keunikannya. Keunikan-keunikannya misalnya seperti adanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar Plinggih, itu sangat unik sekali karena tidak boleh dipotong dengan mempergunakan
alat pemotong sembarangan yang telah dipakai. Lebih dulu harus diaturkan sesajen, baru dipotong oleh petugas. Kalau toh dipaksakan untuk memotong secara sembarangan, akan berakibat kurang baik. Itu keunikan yang pertama. Keunikan yang lain lagi, seperti pelinggih-pelinggih yang ada di sini, itu terdiri dari batu-batu yang bertimpik sedemikian rupa, yang telah ditimpik sejak awal sampai dengan saat sekarang belum pernah berubah dan belum pernah juga dirubah, tetap kokoh. Walaupun pada tahun 1976 terjadi gempa yang dahsyat, yaitu gempa Seririt. Kalau harinya itu adalah Bude Klion Pang, hari Rebo Uku Pang, dan sangat dikhawatirkan pada waktu itu oleh para penjuru dan juga oleh para pengemong pura bahwa pelinggih-pelinggih ini kemungkinan akan terganggu. Setelahnya diperiksa, lalu tetap berdiri kokoh. Itu keunikan yang berkenaan dengan pelinggih. Kemudian keunikan-keunikan yang lain ada juga di salah satu pelinggih yang namanya pelinggih Ulun Sui. Di sana terdapat sebuah batu kecil yang bentuknya segitiga. Ini uniknya apabila batu itu ternyata berubah dengan tidak dipindahkan oleh tangan manusia, itu pertanda kalau batu itu bisa berpindah ke depan tanpa dipindahkan oleh tangan manusia, bahkan bisa jatuh, maka pertanda akan ada permasalahan yang timbul di kemudian hari di pura ini. Kalau di belakang pelinggih besar itu kadang-kadang ada kati bubuan semut yang sangat banyak bergumul. Itu sebagai tanda kalau ada orang yang mengaturkan sesajen dan mohon sesuatu, apakah dia itu mohon supaya sehat anaknya atau siapa yang ada sakit dalam keluarganya lalu sehat, ataukah dia itu mohon agar supaya selamat tanaman-tanamannya, padi ataukah apa yang ditanamnya. Kalau dia itu sudah dipenuhi permohonan itu melalui sesajen yang diaturkan, maka tandanya akan diperlihatkan ada kati bubuan semut di belakang pelinggih besar itu. Itu keunikan, tapi itu nyata. Keunikan yang lainnya itu ada juga, seperti adanya pohon kayu nagasari yang sering sekali dipakai untuk sarana upacara-upacara apapun. Dan untuk mendapatkan ini harus lebih dahulu dengan mengaturkan sesajen oleh prekanggo atau pemangku atau sutri sebagai petugas pura Batur Kaje ini. Keunikan yang lainnya seperti adanya pohon bergu yang sudah tumbuh seperti itu, dan bergu yang pada umumnya kalau zaman dahulu dipakai sebagai tongkat. Tongkat itu penuntun, dan sampai sekarang juga pohon bergu itu dipercaya adalah sebagai penuntun. Adapun tahta batu jejeran sebelah timur berturut-turut yaitu Pelinggih Ulun Sui, Pelinggih Betara Dalem, Pelinggih Batur, Pelinggih Siwa, Pesimpangan Luhur Tambawaras, Pesimpangan Betara Puseh, Pelinggih Taksu, Pelinggih Ratu Wayan dan Ratu Madi. Pelinggih Ulun Sui dibuat dari batu kali dan papan batu besar, terdiri atas dua tingkat atau susun, semakin ke atas semakin kecil. Untuk membuat ruangan dipasang sebuah batu kali dengan sebuah batu penyangga menjadi sandaran sebuah batu kali berukuran besar dengan permukaan yang rata menjadi alas tempat duduk yang dilengkapi dengan masing-masing sebuah batu kali sebagai sandaran tangan kanan dan kiri sehingga menjadi sebuah ruang. Tingkat pertama diberi alas dari dua buah batu kali yang permukaannya rata. Pelinggih Betara Dalem terdiri dari dua susun dibuat dari batu kali dan papan batu besar yang rata. Sandarannya adalah sebuah batu kali dengan dua buah batu penyangga. Alas tempat duduk
dari sebuah papan batu besar yang rata dan sandaran tangan kanan dan kiri masing-masing dibuat dari batu kali, sehingga membentuk sebuah ruang. Tingkat pertama juga diberi alas dari sebuah papan batu besar yang rata, dan di kedua sisi sampingnya masing-masing terdapat sebuah menhir. Pelingih batur yang disebut pelingih Dewa Ratu Ide Gede Batur terdiri atas 2 susun dibuat dari batu kali dan papan batu besar. Sandarannya dibuat dari sebuah papan batu besar dengan alas tempat duduk dari sebuah papan batu besar yang rata dengan masing-masing sebuah batu sebagai sandaran tangan kanan dan kiri, sehingga menjadi sebuah ruang. Tingkat pertama juga diberi alas 2 buah papan batu yang tidak sama besarnya. Di sisi utara terdapat 5 buah tata batu lainnya yang berjejer di sisi utara menghadap ke selatan, yang berturut-turut dari sebelah timur dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pelingih Siwo dibuat dari batu kali dan papan batu menjadi 2 susun. Sandarannya dibuat dari sebuah papan batu besar yang permukaannya rata. Alas tempat duduknya dari sebuah papan batu besar yang rata, dan sandaran tangan kanan dan kiri masing-masing dibuat dari sebuah batu. Tata batu ini semakin ke atas bentuknya semakin kecil dan mempunyai sebuah ruangan. Tingkat pertama juga diberi alas sebuah papan batu besar yang rata. Di sebelah kanan tata batu ini terdapat sebuah arca pendeta buatan baru. Persimpangan Luhur Tamu Waras dibangun dari batu kali dan papan batu menjadi 2 susun yang ke atas semakin kecil. Sebuah papan batu menjadi alas tempat duduk dan sebuah batu masing-masing menjadi sandaran tangan kanan dan kiri, sehingga menjadi sebuah ruang. Tingkat pertama juga mempunyai alas dari sebuah papan batu besar yang rata, dan di depannya terdapat sebuah menhir masing-masing sebuah di sebelah kanan dan kiri. Persimpangan Metro Pusah dibuat dari batu kali dan papan batu, terdiri atas 2 susun. Sebuah papan batu menjadi sandaran, sebuah papan batu menjadi alas tempat duduk, dan masing-masing sebuah batu menjadi sandaran tangan kanan dan kiri, sehingga membentuk sebuah ruangan. Tingkat pertama juga diberi alas dari sebuah papan batu besar yang permukaannya rata. Pelingih Taksu Nyoman Pengadangan dibuat dari batu kali dan papan batu menjadi 2 susun. Sebuah batu kali menjadi sandaran yang disangga dengan batu-batu kali kecil. Sebuah papan batu menjadi alas tempat duduk, dan masing-masing sebuah batu menjadi sandaran tangan kanan dan kiri, sehingga menjadi sebuah ruang. Tingkat pertama dengan tata batu lainnya ialah diberi alas sebuah papan batu besar yang permukaannya rata serta mempunyai sandaran tangan kanan dan kiri yang masing-masing dibuat dari batu kali. Pelingih Ratu Wayan dan Ratu Made dibuat dari batu kali dan papan batu menjadi 2 susun yang masing-masing mempunyai 2 buah ruangan. Sebuah papan batu dijadikan sandaran tempat duduk, masing-masing sebuah papan batu sebagai alas tempat duduk untuk setiap ruang. Sebuah batu sebagai pembagi ruang,
serta dengan sandaran tangan kanan dan kiri masing-masing sebuah batu. Tingkat pertama juga mempunyai alas tempat duduk dari sebuah papan batu untuk masing-masing ruangan. Dengan sandaran tangan kanan dan kiri masing-masing dibuat dari sebuah batu serta dengan sebuah batu pemisah ruang. Dari ujung selatan ke utara kami sampaikan. Yang pertama itu diberi nama Ulun Suwi. Kita selaku umat Hindu mohon agar hasil itu bisa melimpah pada saat kita melaksanakan panen. Lantas yang kedua kami sampaikan dari ujung selatan ke utara, yang nomor 2 itu diberi nama Dalem. Dalem itu adalah kalau di Hindu disebut Linggih Ida Betara Durga. Betara Durga itu berfungsi untuk melebur yang kurang baik akan menjadi baik. Itulah fungsi dari Dalem. Lantas lanjut ke utara, yang besar itu yang diberi nama Dewa Ratu Gede Batur. Dewa Gede Batur itu berfungsi sebagai untuk pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa. Itulah fungsi daripada Dewa Ratu Gede Batur. Lanjut kami ke barat, itu diberi nama Linggih Ida Betara Siwa. Linggih Ida Betara Siwa itu berfungsi untuk memuput segala iadnya yang ada di wilayah kita, dan khususnya bisa digunakan untuk iadnya, manusia iadnya, dan fitra iadnya. Lantas ke barat lagi, dari Dewa Siwa itu yang disebut Dewa Ratu Wayan. Dewa Ratu Wayan yang difungsikan oleh warga kita di sini mohon keselamatan jasmani dan rohani. Lantas dari Ratu Wayan itu ke barat yang disebut Pura Pusah atau Dewa Wisnu, yang berfungsi untuk memelihara dan untuk kalau kita di Hindu itu dinamakan tanam tuuh. Lantas ke barat yang dinamakan Taksu atau Ratu Nyoman Pengadangan. Di sana difungsikan sebagai pengembangan profesi. Dari sana ke barat, dari Taksu itu dinamakan Ratu Wayan Ratu Made. Di sana berfungsi istilahnya usada utawi pengobatan. Di sanalah kita mohon kalau ada warga kita yang kena musibah, dari sanalah kita bisa mohon agar kita dituntun untuk memberikan keselamatan. Pura Batur Kaje Kalembang telah mendapatkan tindakan pelestarian oleh BPCB Provinsi Bali berupa pemasangan papan nama, pembuatan candi kurung, serta menempatkan juru pelihara situs. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa keberadaan Pura Batur Kaje ini begitu sangat unik dan juga kuno, maka BPCB Provinsi Bali telah memberikan bantuan-bantuan kepada kami, dan kami telah menerima bantuan itu yaitu pada tahun 2017 berupa papan nama. Kemudian pada tahun 2014 kami diberi bantuan candi kurung dan tembok pengiring di samping kanan kiri daripada candi kurung itu. Yang ketiga, yang sangat penting sekali adalah kami juga diberikan juru pelihara. Beliaulah atau dialah sebagai menjaga kelestarian dan kebersihan serta memperkuat keunikan-keunikan daripada Pura Batur Kaje kami ini. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi di bidang cagar budaya. Pura Batur Kalembang Kaje memiliki keunikan yang khas ya, yang tidak ditemukan di tempat-tempat lainnya. Di Pura Batur Kalembang Kaje terdapat struktur cagar budaya berbentuk tahta batu yang merupakan struktur cagar budaya berasal dari masa tradisi megalitik, yang mana bangunan atau struktur cagar budaya yang ada saat ini masih difungsikan oleh masyarakat sebagai media keagamaan. Tradisi megalitik yang masih berkelanjutan inilah menjadi alasan penting kenapa di Pura Batur Kalembang Kaje ini perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian untuk menghindari struktur cagar budaya maupun nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak musnah dan perlu dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Selain nilai penting yang ada di dalamnya, juga didukung oleh jumlahnya yang sangat terbatas sehingga penting sekali untuk dilestarikan. Beberapa kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan di Pura Batur Kalembang Kaje antara lain zonasi, yaitu suatu kegiatan penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan lain sebagai upaya pelestarian berupa fasilitasi di bidang perlindungan, yaitu pemagaran situs, kemudian pemasangan papan nama cagar budaya. Kegiatan pendokumentasian juga sudah dilakukan di situs ini, selain berupa pemotretan, pembuatan video, juga pernah dilakukan penggambaran di situs Pura Batur Kalembang Kaje ini. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian dan memantau bagaimana keterawatan dari situs atau cagar budaya yang ada di Pura Batur Kalembang Kaje ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali juga menempatkan juru pelihara situs yang bertugas untuk merawat dan menjaga keterawatan dari struktur cagar budaya yang ada di pura tersebut. Mengingat nilai penting yang terdapat di Pura Batur Kalembang Kaje ini, kami sangat berharap adanya kerjasama yang baik dari pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya, dan juga dari masyarakat ataupun dari pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama melanjutkan bagaimana Pura Batur Kalembang Kaje ini bisa tetap dilestarikan. Upaya-upaya yang penting yang segera perlu dilakukan agar Pura Batur Kalembang Kaje segera bisa ditetapkan oleh Bupati Tabanan sebagai cagar budaya. Pura Batur Kaje Kalembang memiliki keunikan dan ciri khusus sesuai dengan kriteria cagar budaya. Mari kita bersama-sama untuk melindungi dan melestarikannya agar tetap terjaga hingga ke generasi berikutnya.